Halo, apa kabar calon sejarawan? Kembali lagi di channel Sejarah Dunia. Seperti sebelumnya, kami telah merangkum seputar berita sejarah yang ada di dunia ini yang pastinya kalian belum terlalu ketahui. Konflik antara Rusia dan Ukraina belakangan ini jadi sorotan bagi dunia. Pasalnya, Federasi Rusia melancarkan serangan kepada Ukraina pada Kamis tanggal 24 bulan 2 tahun 2022. Selain serangan militer, ada juga serangan siber dan serangan informasi yang merugikan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah mengakar sejak lama. Perlu diingat bahwa Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet, dan Presiden Rusia Vladimir Putin tampak belum rela bahwa Ukraina telah merdeka. Ada pula alasan karena NATO yang ingin ekspansi ke Eropa Timur, termasuk Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ekspansi NATO ke Ukraina dianggap mengganggu keamanan nasional Rusia. Pasti kalian berpikir organisasi NATO itu apa? Fungsi dan tujuannya apa di Eropa? Nah calon sejarawan, di video kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya NATO. Buat kalian yang sudah penasaran, berikut kami rangkum untuk Anda sejarah berdirinya NATO. NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization yang dibentuk pada tanggal 4 April tahun 1949. Organisasi NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara berdiri usai Perang Dunia II, ketika timbul persaingan antara blok Barat dengan Uni Soviet. Fungsi NATO adalah sebagai pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan keamanan kooperatif. Sedangkan tujuannya, untuk menjamin kebebasan dan keamanan para anggotanya melalui cara politik dan militer. Perang Dunia II merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Dampak perang ini terasa di banyak negara, terutama negara-negara Eropa Barat. Pasca Perang Dunia II, perekonomian di Eropa Barat merosot drastis dan kekuatan militernya juga melemah. Sebaliknya, Uni Soviet yang menjadi pemenang dalam perang ini, masih dalam kondisi yang baik dan kuat. Hal ini terbukti dengan meluasnya pengaruh komunis yang dibawa Uni Soviet. Mereka juga berhasil menekan segala bentuk aktivitas non-komunis di Eropa Tengah dan Timur. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat ingin memberi bantuan ekonomi kepada Eropa Barat dan Selatan dengan meluncurkan Marshall Plan. Sebagai imbalannya, Amerika ingin Eropa Barat bersedia bekerja sama agar bisa mempercepat pemulihan bersama. Di saat yang bersamaan, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg sudah membuat suatu perjanjian kolektif yang bernama Uni Eropa Barat. Namun, Uni Eropa Barat saja dirasa tidak cukup. Mereka membutuhkan aliansi yang lebih besar supaya kekuatan militer mereka mampu menahan kekuatan Uni Soviet. Inggris, Kanada, dan Amerika kemudian berdiskusi secara rahasia guna membahas aliansi pertahanan dan keamanan. Terlebih lagi setelah kudeta komunis di Cekoslowakia, Perancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia pun mengikuti perbincangan tersebut guna membentuk sebuah aliansi untuk menjaga keamanan Barat. Maka pada April tahun 1949, resmi dibentuk NATO guna menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet. Dengan begitu, jika Uni Soviet menyerang salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota, termasuk Amerika. Tujuan dibentuknya NATO. Pada dasarnya, NATO memiliki tujuan sebagai pencegah terjadinya agresi militer, terutama upaya invasi dari Uni Soviet, secara politik ataupun militer. Apabila Uni Soviet diketahui menyerang salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai ancaman untuk seluruh anggota. Oleh sebab itu, negara-negara anggota NATO akan saling membantu satu sama lain jika Uni Soviet menyerang mereka. Akan tetapi, sebelum mengatasinya dengan cara militer atau pertempuran, NATO selalu mengupayakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara diplomatis. NATO juga memiliki 4 prinsip yang terdiri dari demokrasi, kebebasan, solidaritas, dan transatlantik. Pada awalnya jumlah anggota NATO hanyalah sedikit, akan tetapi seiring berjalannya waktu, saat ini jumlah anggota NATO sudah mencapai 30 negara yang bergabung. Nah calon sejarawan, itulah seputar berita yang telah kami rangkum tentang sejarah organisasi NATO. Semoga calon sejarawan semua dapat bertambah wawasan dan pengetahuannya. Oke calon sejarawan,
Sampai sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, goodbye.